students. Today we are going to discuss about this structure exercise, and this is the second part of TOEFL test, paper-based test. And maybe you are not going to look the test or the questions like this if you do it online. However, if you do it offline, usually you will get the paper like this. You will get the questions in such paper like this. Okay, so structure is the second part of TOEFL test, paper-based test I mean, and there will be 40 questions. This is the section 2 or the second section, structure and written expression, or we usually call it as grammar. And there will be 40 questions and you will have 25 minutes. So in general, you will only have 37 seconds per question. Okay, now let us discuss the answer for this exercise. Yeah. Number 1, blah 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 range in color from pale yellow to bright orange. Seperti biasa, kalau dalam mengerjakan structure atau grammar itu harus ada subjek dan verb. Itu udah wajib ya. Subjek dan predikat atau subjek dan verb itu udah wajib banget. Nah, di kalimat ini ada kata range, tetapi ini range itu apa sih? Kalau kita ingat ya, range itu bisa sih ada kata ed-nya, kemudian ada ing juga. Ketika ada sebuah kata ada ed, bisa ditambahin ed, bisa ditambahin ing, maka dia berarti adalah verb. So kalimat ini sudah ada verbnya, tapi subjeknya belum ada. Maka tugas kita hanya mencari subjek. Nah, kalau subjek aja ya, nggak usah ditambahin apapun. So the best answer is A. Langsung aja, canaries range. Oke, kemudian yang number 2, carnivorous plants. Dari sini udah ada plants, maka di sini adalah subjek. Kemudian bla 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 insects, maka verbnya di sini belum ada. Bla 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 insects, ini sepertinya objek ya. Tanaman karnivora bla 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 insect. Nah, ini kita sudah mulai menggunakan general knowledge kita, menjebak atau dijebak. Menjebak serangga atau dijebak serangga. Nah, general knowledge kita udah masuk nih. Oh ya, kayaknya kalau tanaman karnivora berarti dia kan tidak bisa tidak dijebak serangga, tapi kebalikannya, tapi menjebak. Sehingga yang pasif, ini ada pasif nih, ada to be, verb ketiga itu pasti pasif. Maka dia adalah kita harusnya menggunakan kalimat yang aktif. Jadi opsi jawabannya tinggal 2. Nah, opsi jawabannya tinggal 2, trap generally atau generally trap. Nah, jawabannya bagaimana? Kalau misalnya ada kalimat seperti ini nih, ada contoh kalimatnya adalah I drive the car quickly. Nah, kan boleh ya, kalau saya bikin kalimat begini boleh. I drive the car quickly. Nah, kalau misalnya kalau di kalimat ini menjadi carnivorous plants, trap insects generally, kan begitu kan. Tetapi kan posisinya di sini insects-nya itu di belakang. Jadi setelah kata generally trap atau trap generally. Nah, kita bikin kalimat lagi. Coba kalau misalnya kita membuat kalimat begini. I drive quickly. Nah, apakah kita pernah atau misalnya kayaknya di kalimat udah bener belum ya gitu kan. Nah, biasanya kita tidak tidak melihat atau tidak membaca kalimat, tidak menulis kalimat seperti ini. Kita menulisnya yang atas, I drive the car quickly, bukan I drive quickly the car. Kemudian berarti opsi yang terakhir adalah I quickly drive the car. Karena posisinya insects-nya itu terakhir, maka kita milih opsi yang seperti nomor 3 ya, I quickly drive the car. So the best answer for number 2 adalah carnivorous plants generally trap insects. So number 2, the best answer is D. Okay, now let's move on to number 3. Number 3, a federal type of government results in. Nah, sini udah ada subjek federal type. Kemudian verbnya adalah results, mengakibatkan atau menghasilkan. In, nah subjek sudah ada, kemudian verb sudah ada.
Ini kalimat sudah ada subjek, sudah ada verb, ini adalah in. In itu adalah preposition atau kata depan. Kalau kata depan dia hanya bisa diikuti oleh verb in atau diikuti oleh noun atau pronoun. Nah, di sini ada is, maka dia adalah kata kerja. Kita hindarin ya, ini juga ada distributed, itu ed, verb 3. Ini juga ada is, kita hindarin aja. So, the best answer for number 3 is A. Kemudian yang number 4, subjeknya adalah Februari, kemudian verbnya adalah has. Ini kalimat sudah ada subjek dan verb, ada but. Nah, but di sini di kalimat compound sentence. Maka boleh loh kita menggunakan ada kata subjek sama verb lagi, ya enggak? Nah, di sini sudah ada verb, tapi subjeknya belum. Nah, tugas kita nyari subjek. Nah, nggak mungkin pakai there, nggak mungkin menggunakan it's, apalagi tiba-tiba is a leap year has. Nah, so the best answer is the Lomis. Nah, ini subjeknya. A leap year ini adalah tambahan informasi. Tahun kabisat. Oke, so the best answer adalah yang D. Sorry. Ya. So this one is not correct. A, B, C is not correct. So the best answer is D. Oke, kemudian kita lanjut ke number 5. Number 5, evidence suggests that 1/4 of operations bla 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 by past surgery may be unnecessary. Subjeknya sudah ada di sini, yaitu evidence. Kemudian verbnya adalah suggest that. Nah, I suggest that. Nah, itu biasanya kan ada bahwa ya. Kalau ada bahwa, biasanya itu ada subjek lagi, ada verb lagi. Ini subjek, ini kemudian adalah verb. Nah, di sini itu adalah subjek lagi. 1/4 of operations bla 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 by past surgery may be unnecessary. Maka ini adalah verb. Maka kalimat ini sudah ada subjek dan verb lagi. So, jawaban yang A udah jelas salah. Kenapa? Ini nanti double subjek dan verb lagi kalimatnya. Kemudian kita nggak perlu ada which lagi. So, the best answer yang mana nih? Yang the best answer adalah C. Nah, di sini sudah ada subjek dan verb. Nah, involving di sini fungsinya adalah sebagai adjective, sebagai kata sifat yang aktif, artinya yang meliputi atau melibatkan, maksudnya seperempat operasi yang mencakup mencakup bypass surgery. So the best answer is C. Now let's move on to number 6. For number 6, bla bla bla, a tornado spin, subjeknya sudah ada, yaitu tornado. Kemudian verbnya sudah ada, yaitu spins. Kemudian in a counterclockwise, ini berlawanan arah jarum jam ya. Direction in the northern hemisphere, it ada subjek lagi, ada spins lagi. Oh, ini kalimat ada subjek, ada verb, double-double begini. Suatu kalimat boleh kita ada subjek verb lagi, tapi harus ada conjunction atau harus ada konektor, harus ada kata sambung. Nah, di sini kata sambungnya apa nih? Nah, kata sambungnya yang paling pas adalah yang mana? Karena menunjukkan perlawanan ya. Karena menunjukkan perlawanan atau sesuatu yang bertentangan, maka kita bisanya cuma however sama although. Ya, nggak bisa yang ini, nggak bisa because of, nggak bisa that. Akan tetapi kata however itu biasanya setelah alasan, kemudian baru ada kata however. Misalnya, he is sick, titik. However, nah kayak gitu kan. Nah, posisinya di sini, ini alasan dulu, maka di sini menggunakan although, walaupun. Ya, paling tepat adalah yang C. So, that is the answer for number 6. And then now let's move on to number 7. For number 7, subjeknya udah ada nih, yaitu Caldecott Middle. Kemudian verbnya bla 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 for the best children's picture book, sudah ada verb ya, subjek sudah ada, kemudian verb sudah ada. Nah, sehingga jawaban yang tiba-tiba is pasti salah ya, kita lewatin aja. Nah, tinggal dua nih, which price atau which is. Caldecott Middle yang merupakan, maka the best answer is this. So the best answer for number 7 is C. And then number 8. Subjeknya adalah sports medicine, ini adalah subjek, kemudian verbnya adalah is. A medical specialty that, nah kalau di sini karena setelah that itu langsung verb, langsung kata kerja, that di sini artinya adalah yang. Jadi dia adalah adjective clause, mirip seperti which. Sports medicine is a medical specialty that deals with the identification and treatment of injuries
two persons, bla bla bla, kayak gitu kan. Nah, di sini kan nggak ada kata sambung apapun. Nomis ada and, betul. Tapi and itu berkaitan dengan ini, menghubungkan antara identification dengan treatment. Tetapi tidak ada kata sambung yang menunjukkan bahwa ini lebih dari satu kalimat. Maka kalimat ini tidak memerlukan subject verb lagi atau tidak memerlukan double verb or anything else. So, jawaban yang A adalah salah karena ada are, ini juga ada are. Nah, in sports involve ini subjek lagi, ini juga verb. So, yang D juga salah. So, the best answer is baby. Nah, di sini involve di sini tidak berfungsi sebagai verb, tetapi dia berfungsi sebagai adjective yang pasif. Orang-orang yang involved di sport, yang mereka bergerak atau berkaitan berhubungan dengan olahraga, atlet, etc. Ya. Okay, so number 8, the best answer is baby. And now let's go to number 9 and so on. For number 9, subjeknya adalah the Wilmington oil field. Kemudian verbnya adalah is. Nah, subjek udah ada, verbnya sudah ada. Udah jelas ya, one of, kalau salah satu pasti dari yang paling. So, the best answer is one of the most. Kenapa enggak yang ya udah jelas lah ya, tiba-tiba one of most are productive. Nah, Anda sendiri sudah merasakannya. This is wrong, gitu. One of productive. Nah, one of productivity, it is not correct. So, the best answer is baby. Ini masuknya materi comparison. And then number 10, subjeknya adalah thunder, verbnya adalah occurs. As ketika, nah ini adalah kata sambung atau adverb of kata keterangan yang menunjukkan sebab atau alasan ya, ketika atau karena ya. As bla 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 through air, melalui udara. Ini udah ada subjek, ini udah ada verb, karena di sini adalah kata sambung yang untuk adverb clause, maka harus ada subjek dan verb lagi di sini, ya. Jadi as itu fungsinya seperti although, seperti because, seperti when. Nah, di sini baru subjek doang, charge itu harus ya, baru subjek doang. Ini malah kebalik. Kemudian ini juga cuman subjek doang, the passing. So the best answer is this one. Subjeknya adalah charge, kemudian verbnya adalah passes. Jadi thunder, what's thunder? Thunder guntur ya. Guntur itu terjadi karena atau ketika arus listrik melewati udara, menyebabkan udara yang panas mengembang dan collide bertumpukan dengan layers of cooler air, dengan lapisan-lapisan udara yang lebih dingin. Oke. Makanya kalau di fisika itu ada materi collision, tumpukan. Alright, now let's move on to number 11. So, number 10 tadi jawabannya yang D ya. Number 11, subjeknya adalah the population. Kemudian verbnya adalah was. Nah, kemudian ada pilihan jawabannya it happened again. Ini it itu adalah subjek, verbnya adalah happened. Nah, ini kalimat udah ada subjek, ada verb, udah ada konektor, nggak ada conjunction, maka nggak boleh ada subjek verb lagi karena nanti double subjek, double verb. Jawaban yang salah. Jawaban yang baby ini nanti double verb. Nah, tiba-tiba again once more kayaknya kurang pas ya. Nah, untuk menghubungkan antara tahun ini dan tahun ini, kita cukup menggunakan and again. Jadi, yellow fever, demam sakit kuning itu terjadi pada tahun 1839 dan lagi, maksudnya dan terjadi lagi tahun 1897. So, number 11, the best answer is baby. And now let's go on to the next page. Number 12. Number 12, subjeknya adalah researchers. Kemudian verbnya adalah have. Ini adalah subjek. Kemudian have debated. Ini adalah verb. Kemudian Saturn's moon Saturn's moon, bulannya Saturnus, namanya Titan. Contains, nah ini ada verb lagi. Oh, ini ada subjek, ada verb, atas juga ada subjek, ada verb. Makanya kalimat ada double subjek, double verb ya. Berarti kita harus menambahkan ini apa namanya? Menambahkan what is it? Menambahkan kata sambung. So, the best answer, nggak mungkin yang over it, weather over juga nggak ya. Kata sambungnya bisa weather.
Weather, nah bulannya Titan itu kan cuma satu. So, the best answer kita menggunakan yang ini ya. So, the best answer is weather, Saturn's moon, Titan. Itu aja cukup kalau misalnya kita mau mengatakan bulan itu. Nah, baru the moon, kalau ini sudah ada namanya, cukup Saturn's moon aja without the. Okay? So, the best answer is weather, Saturn's moon, Titan contains hydrocarbon, oceans, and lakes. And then number 13, according to Bernoulli's principle, the higher the speed, nah di sini udah ada double comparative concept ya. Jadi double comparative concept itu adalah konsep perbandingan yang double. Biasanya menggunakan IR itu kan kalau bentuk lebih aja. Misalnya bigger than my house, the campus is larger, it is more expensive than, kan gitu ya. Cuman tiba-tiba kata IR ini bentuk lebih ini kok pakai the. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ingat-ingat ya, selalu kalau ada menggunakan ada kata the, ada bentuk lebih, the higher, the bigger, the more expensive, maka pasangannya juga sama-sama menggunakan kata the, sama-sama menggunakan komparatif juga atau bentuk lebih juga. So, the best answer is this one. Dah, itu aja. Ya, jadi it is okay if you don't understand the meaning of the sentence, no problem. So, langsung aja, the higher, the lower. The more expensive, the more delicious. The faster, the better. Number 14, subjeknya adalah the flight instructor. Ini adalah subjeknya. Kemudian verbnya ada, sorry. Jadi subjeknya adalah the flight instructor. Kemudian verbnya sudah ada said, mengatakan bahwa. Nah, biasanya kalau ada bahwa, di sini ada subjek lagi ya, said, that, orders. Nah, ini ada subjek lagi, kemudian verbnya. Bla 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 at the airbase. Ini kalimat sudah ada subjek, sudah ada verb. Berarti kita cukup mencari adjektif ya. Adjektif ini bisa dalam bentuk pasif, verb ketiga, atau bisa dalam bentuk aktif, verb ing atau gerund. Jadi bisa dalam bentuk past participle, verb ketiga, atau bisa dalam bentuk present participle, verb ing, gerund untuk menunjukkan aktif. Jadi number 14, the best answer is, instruktur penerbangan itu berkata bahwa perintah not to fight, perintah untuk perang, had been issued, telah dikeluarkan. Berarti kira-kira bukan dia menginterview ya, tetapi dia di-interview. So the best answer is A. So we don't need this, we don't need this. Nah, kalau yang ini artinya ketika menginterview, padahal dia kan instruktur penerbangan, logikanya dia yang diinterview. And then number 15, ini adalah kalimat yang konsepnya itu reverse. Biasanya ini kan kalimat gini, for example ya, Monas and Dufan are located in Jakarta. Misalnya lagi, contoh lagi apa ya, Borobudur and Prambanan are found in Central Java. Tapi kita juga boleh membalikkan kalimat ini jadi adverb of place dulu. In Central Java are found Borobudur and Prambanan. Nah, jadi boleh dibalik seperti itu. Maka number 14, ini kalimatnya sudah ada tempatnya. Nah, di sini udah ada churning reverse-nya. Maka kita ngebalik ya. The best answer is this one. Kalimat aslinya, majestic mountains and churning rivers are found in the northern and central parts of the state of Idaho. Nah, sampai sini dulu number 15. If you have any question, please put your question in the comment. Thank you.